Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Akhtar Kais dengan NIM 2311501968. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil implementasi aplikasi dashboard penjualan produk yang saya buat menggunakan React.js untuk project UAS dalam mata kuliah Java Web Programming. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu pengguna dalam memvisualisasikan data penjualan sehingga informasi penjualan jadi lebih mudah. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai dataset yang akan saya gunakan. Dataset ini berasal dari website Kaggle, yaitu dataset transaksi penjualan produk. Dataset ini berisi data transaksi penjualan selama periode Agustus 2022 hingga November 2023. Setelah kita download, dataset ini akan kita buka terlebih dahulu di Excel. Jadi dataset ini beberapa kolom yang digunakan, yaitu kolom tanggal, berisi tanggal terjadinya transaksi penjualan. Kedua, kolom jenis produk, berisi nama produk yang dijual. Ketiga, kolom harga, berisi harga satuan dari setiap produk yang dijual. Keempat, kolom jumlah order, untuk menunjukkan jumlah produk yang berhasil terjual pada setiap transaksinya. Dan terakhir adalah kolom total, untuk total nilai transaksi yang diperoleh dari hasil perkalian harga dengan harga jumlah order. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa library yang digunakan dalam sistem ini. Yang pertama adalah nDesign, digunakan sebagai library komponen interface. Library ini menyediakan komponen seperti card, table, button, select, input, dan juga layout sehingga tampilan aplikasi menjadi lebih modern. Kedua, library recharts yang digunakan untuk membuat berbagai visualisasi data seperti line chart, bar chart, pie chart, dan lainnya yang terdapat pada halaman dashboard maupun analisis penjualan. Ketiga, library Papa-Parse yang digunakan untuk membaca file .csv sehingga data dapat diproses langsung di dalam aplikasi React. Dan yang terakhir adalah library React DOM yang digunakan untuk mengatur perpindahan antara halaman seperti dashboard, analisis penjualan, data produk, dan data transaksi tanpa melakukan reload halaman. Selanjutnya di sini saya akan mendemonstrasikan halaman dashboardnya. Halaman dashboard ini jadi merupakan halaman utama yang menampilkan ringkasan informasi penjualan. Di bagian atas itu terdapat filter yang nantinya dapat digunakan untuk melakukan jaringan data. Kemudian terdapat 4 card informasi utama yang menampilkan total penjualan, total order, jumlah jenis produk, rata-rata harga produk, dan di bawahnya terdapat grafik tren penjualan yang menunjukkan perubahan total penjualan setiap bulannya. Kemudian juga terdapat grafik top 5 produk yang memperlihatkan produk dengan omset terbesarnya. Pada bagian berikutnya juga terdapat pie chart yang menunjukkan komposisi kontribusi setiap produk penjualan terhadap total penjualan. Dan di sebelahnya terdapat grafik jumlah order yang memperlihatkan produk dengan jumlah order terbanyak. Kemudian terdapat panel insight yang menyajikan ringkasan. Dan pada bagian paling bawah terdapat tabel transaksi yang dapat dilakukan pencarian berdasarkan nama produk serta pengurutan berdasarkan demo setiap kolomnya.
Selanjutnya adalah halaman analisis penjualan yang berfungsi untuk melakukan analisis penjualan secara lebih mendalam. Pada bagian atas juga terdapat filter tahun, filter produk, dan juga tombol. Di bawahnya terdapat ringkasan KPI yang sama seperti dashboard. Selanjutnya terdapat grafik tren penjualan bulanan yang menunjukkan perkembangan omset dari waktu ke waktu. Di sampingnya juga terdapat insight penjualan yang menampilkan informasi seperti produk terlaris, jumlah transaksi, total omset, dan juga rata-rata harga. Pada bagian bawah terdapat grafik ranking produk yang mengurutkan produk berdasarkan total omsetnya. Dan di sebelah kanan terdapat tabel ranking yang menampilkan nama produk, total order, serta produk omset masing-masing produknya. Selanjutnya adalah menu data produk yang digunakan untuk melihat seluruh data produk yang terdapat pada dataset. Di bagian atas ditampilkan berupa total produk, total penjualan, total order, dan selanjutnya tersedia fitur pencarian produk serta filter berdasarkan kategori. Di bawahnya pun terdapat tabel daftar produk yang berisi informasi nama produk, harga, jumlah orderan, total penjualan, dan juga status produk. Menu ini sangat memudahkan user dalam mencari informasi mengenai suatu produk secara cepat. Dan menu terakhir adalah data transaksi yang digunakan untuk menampilkan seluruh transaksi yang terdapat pada dataset. Pengguna dapat melakukan pencarian berdasarkan nama produk. Selain itu pun tersedia filter tanggal untuk menyaring transaksi berdasarkan periode tertentu. Dan tabel transaksi ini menampilkan informasi berupa tanggal, produk, harga, jumlah order, dan total penjualan. Melalui website dashboard ini, user dapat memantau tren penjualan, mengetahui produk terlaris, melihat data transaksi, dan juga melakukan analisis penjualan secara lebih efektif dan juga cepat. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.